balik lagi sama gua Lutfi di cerita cintamu. Cerita cintamu kali ini gue ditemani teman gua yaitu Jono. Apa kabar Jon? Baik, baik, baik. Ini kan ngobrolin masalah cinta nih. Iya, iya. Lu kan pasti pernah lah mempunyai sebuah cerita cinta baik itu yang menyenangkan, menyakitkan. Gue pengen denger masalah cerita cinta lo gitu. Pengalaman cinta lo selama lo bercinta gitu. Pengalaman cinta. Pasti lo punya kan? Pengalaman pertama Berarti cinta pertama nih. sebenarnya bukan cinta. Ya bisa dibilang cinta pertama sih, tapi apa ya? Enggak sampai gue pacaran sama dia gitu loh. Gue ngerti. Jadi gini, apa namanya? Perasaan cinta yang datang pertama kali gitu. Ya. Rasa suka kepada Seseorang gitu. lawan jenis gitu loh. Pertama kali itu Iya. gue pas kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, Ya. berarti cinta monyet tuh. Ya. Pas kelas 6 SD. Waktu masih kelas 6 SD itu kan biasanya anak-anak sekelas, terus kadang juga kalau emang wali kelasnya yang emang suka jahil itu kadang jodoh-jodohin. Iya, suka nyomblangin gitu. Iya, kayak gitu. Jadi apa ya, kalau bahasa kita tuh bahasa Sunda apa ya? Buat moyokan. Oh, iya benar. Gitu. Jadi Ngeledekin lah. iya, Ya, dijodoh-jodohin kayak gitu kan. Nah, waktu gua itu gua aduh, suara apa tuh? Anjing. Jadi pas pertama itu yang bilang itu tahu tuh, dia satu kelas sama gue. Itu sama orang, gue sebut tempat aja ya, itu sama orang Blok Kliwon. Satu kelas sama gue, ya kayak itu dijodoh-jodohin. Iya. Pertamanya Jodoh-jodohin temen berarti. iya. Pertamanya biasa aja gitu. Sebenarnya itu udah mulai dari kelas 4 apa kelas 5 gitu, mulai dijodoh-jodohin kayak gitu. Cuman waktu dulu ya biasa aja gitu, belum ngerti apa-apa gitu kan. Iya. Pas udah kelas 6 baru tuh mulai ada tuh rasa-rasa kayak begitu. Nah, gue mulai sukanya tuh emang dari kelas 6 gitu sama dia. Terus sering diledekin kayak gitu, dijodoh-jodohin sama dia. Sempat ada kejadian waktu itu yang bikin makin memperkuat Rasa perjodohan gua sama dia gitu loh cuy. Iya. Jadi anak-anak makin udahlah, dia sama dia udah bener fix gitu kan. Iya. Itu waktu kejadian dia pas lagi sakit. Dia lagi sakit, terus udah berapa hari nggak masuk sekolah kan. Terus temen-temen sama wali kelas nyuruh buat jenguk. Jenguk. Biasanya kalau 3 hari nggak sekolah pasti ngejenguk kan. Iya. Terus patungan kan, kadang dari uang kas juga kan, ya, gitu, beli buat apa? Buah-buahan kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, udah beli, terus jam istirahat. Biasanya iya jam istirahat. Kalau nggak pulang sekolah. Ya, jam istirahat nengokin lah kita sekelas itu, teman-teman sekelas. Berangkat, pas ke sana anak-anak pada masuk kan. Ya gua gimana ya? Malu coy. Berarti lu luar rumah. Gue di luar nggak masuk. Yang lain pada masuk, lu masih di luar gitu. Terus anak-anak makin ini kan, kok dia di luar sih? Wah, jangan-jangan bener nih. Iya. Dia malu nih kayak ini gitu. Makin beringas dong temen-temen gue gitu. Nyuruh gue masuk, ayo dong masuk gitu kan. Maksain gue tetap di luar. Karena gue nggak masuk. Temen-temen gue manggil dia dong. Si ceweknya. Iya, manggil dia, terus suruh keluar, suruh ngajak lu masuk. Ya, anjing. Dipanggil. Habis itu dia keluar kan. Di dalam kan disuguhin makanan kan sama orang rumahnya itu. Disuguhin makanan. Kebetulan dia tuh emang memproduksi makanan gitu kan. Nah, disediain tuh makanan produksinya dia.
Nah habis itu dia bawa keluar, dia bawa ke gua, dia sendiri yang nawarin John. Oh. Wah udah Rame dong teman-teman lu. habis gua coy. Anjing gua habis udah itu. Weh cie gitu-gitu kan kalau masih Aduh. anak-anak SD kan. Emangnya kalau SD kayak gitu, aduh beneran. Iya kan, aduh buset kan malunya John. Itu disuguhin bener-bener ke gua John. Ini katanya dia, ini makan nih gitu kan. Aduh sumpah itu gua malu banget coy di situ. Habis itu ya karena disuguhin kan gua makan. Wah, makin rame udah. Dalah, iya kan kalau bahasa sekarang itu dalah gitu kan. Aduh aja gitu di situ malu banget loh. Terus udah apa ya? Udah kejadian kayak gitu, udah biasa lagi, dia udah masuk sekolah lagi. Pokoknya dari situ emang banyak kejadian-kejadian yang gua sama dia tuh ada momen-momen Lah gitu. Hah? Iya, iya. Terus anak-anak pada ngecengin kan. Udah tuh. Pas lulus, singkat cerita kita lulus. Di situ udah mulai Enggak gini. Gue mau nanya. Menurut pandangan lo gitu ya. Tentang dianya ke lo gimana gitu. Pada waktu itu. pas masih SD, gue yakin sih kita sama-sama ada rasa. Oh iya. Cuman karena emang dicengin sama anak-anak jadi nggak bisa. Jadi ya kita pengen cuma dicengin malu gitu. Iya, jadi ya gua Jaim. gua nggak berani ngomong sama dia juga nggak berani ngomong sama gua, jadi cuman bisa pas lagi ada momen aja. Ya kalau gak ada yang lain gitu ya. Oh ya. Dan itu kita nggak sempet sampai pacaran sampai lulus itu. Kita lulus SD beda tujuan Sekolah selanjutnya. Beda tujuan. Di situ tuh udah pas udah udah lulus sekolah tuh emang sempat lost kontak karena emang dulu gua nggak pegang HP. Iya. Nggak pegang HP. Udah berapa tahun sekolah gua lupa ya, kelas 8 apa kelas 9 itu. Nah di situ udah mulai tuh udah gue punya pegangan HP. Yeah. Cuman emang masih belum punya sendiri gitu, masih punya kakak dulu tuh. Jadi udah mulai ada kontak lagi Sama dia. nah, Berarti udah lost kontak karena kan otomatis dia sekolah aja beda nih. beda jauh kan. Beda jauh kan, berarti gak ada kontak. Ada kontak itu Nah, sempat lost kontak kontak. berapa tahun gitu. Apalagi dulu itu belum ada handphone. Ya handphone masih susah dulu. Iya. Masih susah. Cuma kalangan orang-orang wah Iya, doang iya. gitu yang punya handphone. Masih susah, nggak kayak sekarang gitu. Orang yang dulu tuh masih dibilang menengah ke atas lah handphone. Kalau sekarang tuh enggak kayaknya. Iya, Orang pasti punya lah. gitu. Nah, pas waktu itu lu punya, lu kontekan lagi. Gua sempat cari-cari info tentang dia ke temennya. Kebetulan temennya emang sering ketemu, jadi gue tanya-tanya kan dia. Oh, berarti lo dapat nomornya dari temennya itu. Gue tanya-tanya kan, terus pertama gue juga nggak tahu dia sekolah di mana. Yang gue tahu kita beda sekolah gitu aja. Gue nggak tahu dia sekolahnya di mana. Cuman gue tanya-tanya kan dia sekolah di mana, dia gimana. Terus habis itu gue langsung aja minta Facebooknya, nomor teleponnya. Ke temen lo, bukan ke orangnya langsung. Iya, nggak ke orangnya langsung, ke temennya dia itu. Oh iya. Gua nggak langsung minta ke orangnya. Emang nggak pernah ketemu, selama gua udah pisah sama dia tuh nggak pernah ketemu. Terus abis udah kontekan tuh baru ada satu atau berapa hari gitu tuh sempet ketemu, iya. Ketemu. Janjian? Nggak, sebenarnya nggak janjian sih. Gak sengaja. Oh. Tapi kebetulannya tuh pas gua minta kontaknya dia aja, pas gua udah mulai kontekan lagi sama dia aja. Berarti pas sebelum kontekan sama dia mah lu belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah. Pas gua udah minta kontak dia, baru ada berapa hari gitu gua pernah ketemu, tapi emang nggak janjian pas lagi di chat ya. Iya. Pengen ketemu, pengen gimana gitu enggak. Ini kebetulan berarti aja. gak sengaja gitu. Ngobrol dong. Nggak ngobrol panjang sih, cuman gitu doang ya. Namanya orang baru ketemu lagi ya, cuy. Iya. Canggung gitu. Jadi ya udahlah sebatas
melepas rindu aja gitu, tanya kabar, pura-pura padahal udah tahu sekolah di mana, speak sekolah di Ya, mana gitu doang. ambil nyari topik lah Iya, intinya. kayak gitu doang udah tuh udah tapi gue nggak tahu ya, semenjak lost contact itu gue nggak tahu dia perasaannya tuh masih sama apa, kalau gue masih sama. Sampai kayak dulu gitu. Iya, gue masih suka sama dia, tapi gue nggak tahu dia masih suka sama gue apa enggak kan. Dari kontekan itu udah berjalan lama, kayaknya mulai dia apa? kayak mulai balik lagi suka sama gue gitu. Oh, ada rasa lagi gitu. Nah udah mulai kayak gitu, itu kan gue emang nggak pegang HP sendiri kan, Iya. kakak gitu. Jadi kadang pegang kadang enggak gitu, kadang berapa hari nggak pegang gitu. Jadi gue Jadi dia setiap hari kontekan. kontekannya nggak seret kayak gitu, kadang lost Kontekan. kontek, kadang kontekan, kadang lost kontek kayak gitu. Jadi mungkin dari situ itu udah mulai renggang lagi, Sama dia. sama dia. Makasih. Makasih loh. Habis itu udah mulai udah mulai renggang lagi. Gue sempet mikir apakah gue pertahanin apa gimana gitu. Cuman gue juga suka curhat kan sama teman-teman gue itu. Ada temen gue itu, gue sempet cerita kayak gitu, kata temen gue, ya lu sih bodoh kalau cuma nunggu satu cewek doang gitu loh. Nah dari situ gue udah, itu pas gue kelas berapa, 9 apa 8 gitu, MTS gue lupa, itu dikasih saran kayak gitu. Nah dari situ karena emang nggak kontekan kayak sweet kayak gitu ya, Berarti seolah-olah gak pastilah dia gitu. gitu loh. Dan gue juga nggak tahu ya dia sekolahnya dia, ya siapa tahu dia ada cowok Ada, yang dia iya. sukai kan gitu, gue nggak tahu. Dan gue nggak pernah nanya lu udah punya pacar atau gitu kan, Iya. nggak pernah nanya, gue canggung mau nanya itu, jadi nggak pernah nanya. Cuman setahu gue emang kata temennya dia belum ada gitu, makanya gue berani Gak berani deketin. gitu. Anda punya ini Mas Hajari, Udah punya channel YouTube. sampai lulus gue masuk kuliah. Nah pas udah mulai kuliah tuh udah mulai lepas lagi, soalnya dia udah jauh lagi, lebih jauh lagi. Oh, berarti dari lo SMP kan, SMA itu masih suka kontekan gitu. Tapi setelah itu lost kontak sampai lo kuliah berlanjut. Enggak, Maksud- kan lulus SD nih, SD gue sekolahnya beda nih, Iya, sekolahnya beda. beda. Dia jauh, gue juga jauh gitu kan. Udah lost contact, terus selang berapa tahun itu udah mulai deket lagi kan, kelas 9, kelas 8 gue lupa. Di SMP lah, SMP. Ya udah mulai deket lagi. Nah lulus lagi nih, itu jauh lagi, SMA lebih jauh. lagi. Maksudnya sekolahnya ya, Sekolahnya, Dia ya. sekolahnya lebih jauh lagi gitu loh, nggak di tempat yang sama gitu, beda lagi, lebih jauh lagi. Nah sama kejadiannya sama kayak yang SD SMP, jadi lost kontaknya Los ada, kayak gitu, ada ya. ya. Oh. Nah sampai lulus SMA kita kuliah, dia makin jauh lagi kuliahnya makin jauh lagi. Lu jauh, dia jauh gitu. Iya, gue jauh, gue keluar kota, dia juga keluar kota gitu, makin jauh lagi kan. Udah di situ udah jauh, udah makin jauh. Berarti sampai sekarang dari situ udah gak ada lagi. Udah gak ada cerita nggak ada. lagi. Itu Nen. udah baru gue masuk kuliah tuh sebenarnya sempet nyari infonya, tapi emang kayaknya rasa yang waktu S itu udah nggak ada, coy. Udah nggak ada. Jadi gue cuma nyari dia buat tahu kabarnya doang, nggak buat kayak dulu buat dideketin gitu. Cuman tanya kabar dia, oh ya kayak gitu udah. Oh, Nggak kayak iya. dulu buat Ya, ngejar kalau lagi, dulu mah soalnya ya sebenarnya dari SMA juga udah nggak kayak dulu, jadi udahlah cuman sekedar buat tahu kabar dia doang gitu kan. ya buat tahu silaturahmi doang lah gitu lah ibaratnya.
Terus entah gua semester berapa itu kuliah, dengar kabar dia udah mau nikah kayak gitu. Jadi dia udah mau nikah. Oh ya udahlah kata gue, emang kalau udah mau nikah bagus gitu kan. Itu gue padahal sebelum dengar kabar kayak gitu itu sempat ketemu tapi cuman papasan doang gitu. Oh iya ya. Cuman papasan doang. Jadi nggak sempet ngobrol. Dengar kabar katanya dia udah mau nikah gitu ya. Pas nikahan gue nggak tahu ya, dia lupa apa gimana gitu sama temen-temen SD-nya. Itu yang diundang tuh cuman beberapa orang doang. Berarti lu kan diundang. Gue nggak diundang, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gue nggak diundang. Alhamdulillah gue udah nggak diundang. Tapi gue tanya sama temen-temen SD juga, gue tanya kan lu diundang sama dia nggak? Enggak. Gue Berarti- tanya beberapa orang, banyak yang enggak gitu loh. Jadi gue tanya ke temen yang deketnya, yang paling deketnya itu, katanya emang nggak ngundang teman-teman Banyak, SD iya. ya, dia cuman ngundang Teman-teman teman-teman kuliah, enggak, paling- temen SD yang satu Blok. ya satu blok sama dia gitu Oh loh. iya. Nggak, jadi nggak semuanya dia undang. Oh pantas kata gue, takutnya gue doang gitu loh yang nggak diundang gitu. Akhirnya udah tuh di situ dia udah nikah. Gue udah berapa tahun kuliah juga. Dengar kabar pas gue balik lagi kan ke kampung, dia udah katanya sih udah punya anak. Cuman gue nggak tahu ya kalau sekarang anaknya udah berapa, gue udah nggak pernah dengar kabarnya lagi. Yang gue tahu dia udah cuma nikah, udah punya anak, udah gitu aja. Dan gini loh. Itu kan cerita lo dari SD ya. Heeh, Satu cewek loh. heeh. Apakah dari lu kabar dia ini ada lagi gak cerita cewek lain gitu loh? Ada. Itu kan udah- pas yang itu dari yang gua lost contact yang waktu SMA kita lost contact, terus ada kita lost contact lagi, itu ada Berarti ada selain dia tuh cewek ada, lain iya. gitu. Bahkan gua pas kelas berapa ya, baru masuk SMA malah gua udah mulai kenal sama cewek lain itu. Baru masuk SMA tuh udah mulai, kan gue bilang sama kayak yang waktu SMP. Jadi kejadiannya tuh kejadian mulai deket sama yang pertama ya, sama yang pertama itu yang teman SD itu pas akhir-akhir kita mau lulus aja deketnya kayak gitu. Jadi sebelum pas gua kelas 10 11 tuh ada cewek yang lain. Bahkan gua pas kelas 10 11 tuh sempat pacaran. Berarti. Kalau 10 11 tuh gue sempat pacaran. Di SMA sempat pacaran dong. Sempat pacaran tuh gue baru masuk kelas 10 aja tuh gue udah deket sama cewek yang lain. Karena memang sama yang ini udah jauh banget ya gitu loh. Emang udah nggak pernah kontekan, udah susah banget lah ibaratnya buat kontak dia itu. Cuman yang pas gue kelas 10 juga itu jauh sebenarnya ceweknya itu. Cuma Posisi dianya. posisi dianya, terus emang nggak satu blok, satu kecamatan, itu emang jauh banget bedanya. Terus sekolahnya juga jauh. Gue kenal sama dia tuh dari gue lanjut ke yang pacaran ini ya. Gue lanjut ke pacarannya. Cerita gue nih, gue lanjut ke yang pacaran. Itu gue kenal sama cewek yang ini tuh dari kakak gue. Kakak gue kan kuliah di bukan kuliah pesantren kan, Cirebon gitu kan. Cewek dia kuliah nerusin sekolah, nggak nerusin sih, pesantren doang, dia pesantren doang. Nah dia sekamar sama si cewek ini, Sama si cewek yang deket- yang baru bukan Iya, yang waktu SD iya. ya, yang apa ya, gue sebut mantan lah, sama mantan gue dulu tuh. Dia satu kamar kan. Nah kakak gue ini sering cerita gue kalau lagi di di pesantren. ke Kan- cewek itu. nggak ke cewek itu sih, maksudnya kan kalau pesantren tuh sekamar tuh bisa berapa orang kan. Nah biasanya kalau lagi cerita tuh kakak gue pernah mungkin cerita dia punya adik cowok, nyeritain gue gitu kan. Nah si cewek ini penasaran, akhirnya nanya kan sama kakak kakak lu. gue ya, nanya sama kakak gue nggak tahu nanya kayak gimana ya. Pokoknya pulang dari Cirebon itu
kan emang lagi libur, biasa kalau lagi libur dia pulang kan, pulang dari Cirebon terus bilang ke gua ada yang nanyain. Oh, kakak lu ngomong gitu. Ada yang nanyain temen kakak di sana gitu. Terus Gue sebenarnya biasa aja kan, karena emang lagi nyari info yang cewek yang SD ini, itu ya. cewek yang SD ini gitu kan. Itu ya biasa aja, nggak tertarik nggak sama ngerespon sekali. ya. Udah selang berapa minggu sampai dia udah berangkat lagi gitu, sampai berangkat ke Cirebon lagi. Nah baru tuh itu gue udah kayak kepikiran, wah apa gue nggak coba yang pasti udah nanyain aja gitu. Oh iya ya. Pada gue ngejar yang nggak tahu kemana Iya, infonya juga bener-bener. kan. Akhirnya pas dia pulang lagi, udahlah gue coba tanya kan. Gue kakak lu. sebenarnya gue pengen lihat orangnya dulu kan kayak Oh gimana. iya, kayak gimana ya. Gue tanya kan, ada fotonya nggak, gue bilang gitu. Terus kebetulan dia ada, dia emang sering foto-foto sama anak-anak. Kakak lu berat sama dia gitu, ada Beberapa dikasih foto. tahu. Ada kata dia nih, dikasih tahu. Kalau dibilang cakep ya, maksudnya masih masuk dalam kriteria menengah kriteria normal ke gua atas, ya. ya. Kriteria normal gua gitu loh, masih masuk lah. Oh bolehlah kata begitu, cuman nggak bener-bener nggak boleh nih, tertarik nih, nggak Oh, gitu. iya. Cuman oh iya bolehlah, cakep lah gitu, udah gitu doang. Habis itu gue minta kontaknya. Ke kakak lu. Kalau ada kontaknya gue minta, gue bilang. Terus dia nggak punya kan. Habis itu dia berangkat lagi. Di sana mungkin dia cerita kayak gitu-gitu, dia minta, gue minta kontaknya dia, dikasih lah Sama si ceweknya. Pas pulang lagi baru kasih ke gue ini kontaknya. Nah dari situ tuh gue mulai kontekan apa segala macam, dan itu gue nggak pernah ketemu, Cuma kontekan doang. cuma kontekan doang. Jadi Ini, Be. Gua- Ini, Be. gue sama dia tuh cuma tahu dari foto doang. Tapi sempet jadian. Iya ya, cuman nggak pernah ketemu. Jadi cuman kontekan, terus lihat di foto doang kayak gitu kan. Dulu kan masih zaman-zamannya Facebook kan. Iya. Jadi cuman lihat di Facebook doang kayak gitu. Ketemu tuh di Facebook doang, udah ibaratnya kayak gitulah. Udah tuh sampai gua kelas berapa ya, kelas selang berapa bulan ya itu sempet. Sebenarnya gue sama dia tuh udah berapa kali terus nyambung, hampir sama. Berarti lu jadian tuh udah di kontekan doang. Iya Belum pernah ketemu. belum pernah ketemu. Jadi ya kontekan ada rasa gitu. Jadian. Gue tembak Gua dari tembak. HP, gue tembak dari HP, dia mau, udah jadian. Berarti belum pernah ketemu itu. Belum pernah ketemu. Nah itu belum pernah ketemu. Dan di situ gue nggak tahu ya itu berapa bulan itu sempat putus. Belum ketemu pun. Sempat putus. Cuman emang yang waktu putus hampir sama kayak ceritanya teman kita yang semalam itu. Iya. Hampir sama tuh, kita banyak putus nyambungnya itu. Kalau yang putus pertama itu emang dia yang mutusin, cuma gue nggak ini ya, nggak bisa nerima gitu loh. Jadi emang masih bisa dibilang masih ada rasa lah gitu. Gue putus tapi nggak lost contact. Iya. Gue putus nggak lost contact, masih sempat chatan gitu, tapi emang cuman udah nggak pacaran posisinya gitu loh. Jadi nggak sesering dulu chatan gitu. Selang berapa bulan lagi itu tiba-tiba dia chatnya tuh beda lagi gitu loh. Dia udah kayak deketin gue lagi. Oh, yang tadinya biasa aja gitu. Terus jalan deket lagi, jadian lagi kayak gitu. Jalan-jalan lagi berapa bulan, udahan lagi. Itu sempat berapa kali gue lupa ya. Itu dalam proses itu lu pernah ketemu gak? Ada, pernah. Pernah ketemu ngobrol gitu. Tapi itu sekali. Itu dalam Ibaratnya tuh gue bisa dibilang kalau itu kan putus nyambung kan. Iya. Itu kalau di ibaratnya nggak putus nyambung ya, masih tetap berjalan. Itu gue bisa dihitung mungkin
pacaran itu berarti sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Iya. 2 tahun itu bisa dapat itu kalau nggak putus nyambung ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah selama 2 tahun itu pacaran Ketemunya berapa kali? sekali Sekali doang. dan itu pun apa ya, karena gue udah penasaran John. Oh, pengen Nah, ketemu langsung gitu. Kalau nggak salah itu posisinya gue udah, jadi posisinya Lu lagi putus kah apa pas lagi jadian itu ketemunya? Pas ketemu. masih jadian, Masih ada ikatan kita pacaran gini. makanya gue berani nemuin kan. Dan Oh. itu gue ketemu ya, itu kan masih jadian kan posisinya. Iya. Ketemu terus, nah dari ketemu itu sempat emang ada yang bikin gue ganjal ya Jod. Selang berapa bulan tuh itu yang benar-benar putus, Oh, jadi jadi nggak balikan lagi. Itu yang benar-benar putus. Gue ketemu selang berapa bulan udah itu putus di situ, karena emang ada satu kejadian yang bikin gue ibaratnya apa ya, nggak enak ke guanya gitu, bukan bukan nggak ke enak, dianya. bukan nggak enak sama dia ya, ada sesuatu yang dia perbuat terus Gak enak bikin- sama lu bikin gitu. gua nggak enak gitu. Oh, berarti dia yang nyakitin lu, bukan lu yang nyakitin dia gitu. Bisa dibilang Ibaratnya kayak gitu. gitu. Sebenarnya dari sekian kita putus nyambung tuh emang yang sering mutusin tuh dia gitu kan. Terus tapi dia balik lagi, kita jadian lagi. Nah kalau yang terakhir ini emang dia yang mutusin, tapi Lu nerima gitu, lu juga gua- pengen gitu. oke gitu loh. Oh, Kalau yang iya. dulu tuh gue masih belum nerima gitu. Gue ibaratnya masih berharap lah gitu loh. Oh, Jangan iya. sampai putus gitu. Kalau yang Masih. kemarin tuh emang bener-bener dia pengen putus, gue juga pengen putus udah. Ayahnya taina. Nah itu yang terakhir banget tuh yang itu. Ada satu kejadian yang emang bikin gua, wah itu gak enak banget sumpah John. Kejadiannya gimana nih? Yang gak enak itu gimana tuh? Anjing itu wah parah banget John. Jadi kan ceritanya itu ya kan, gue udah pengen ketemu kan, maksudnya Iya. emang pengen mastiin aja gitu loh, gue pengen ketemu. Itu udah berapa tahun nggak ketemu ya, ibaratnya gimana ya, lu bayangin John, pacaran nggak ketemu gimana coba. Iya, gua juga mikirnya lu pacaran kayak gimana sih? Iya, Pacaran itu kan gue emang posisinya dulu kan emang masih ibaratnya masih labil lah gitu kan. Terus udah kesini naik kelas 11 12 tuh gue udah mikir, gue kok pacaran kayak gini gitu loh. Makanya gue udah pengen nemuin dia. Gue inget banget tuh posisinya gue kelas 12, posisinya udah mau lulus. Nah setelah gue putus sama dia tuh, nah baru yang gue deketin lagi, yang gue cari informasi lagi yang waktu SD. nah itu gue udah penasaran banget pengen ketemu. Gue kontak dia, gue pengen ketemu. Akhirnya gue coba kan cari info, nanya langsung sama dia sih sebenarnya, rumah lo di mana gini gue mau ke Oh, rumah berarti lo. lu waktu pacaran itu gak tahu dia rumahnya di mana, Rumahnya gue nggak tahu, gue cuman tahu tahu alamat. kotaknya doang Oh, gitu. iya. Dia tuh di Brebes kan, kayak dia tinggalnya di Brebes, cuman gue nggak tahu lokasinya di mana gitu loh, maksudnya. Iya. Brebes kan alamat wah bener, gitu. alamat benernya di mana tuh gue nggak tahu John. Gue cuman tahu lokasi kotaknya doang Kotaknya gitu. doang. Oh. Nah gue sempet datengin sono. Ke Brebes berarti lu. Gue ke Brebes. Jauh, John. Jauh. Gue ke Brebes sama Lu ke Brebes naik mobil naik motor gue. sama temen. Gue naik motor ke Brebes sama temen gue, bela-belain itu John. Nah makanya di situ yang emang gue bikin yang sakit hatinya tuh di situ loh. Gue udah belain-belain banget itu, jauh-jauh naik motor kan. Gue berangkat ke sono, gue temuin si cewek. Nah pas pulang gue nginep, gue nginep di rumah teman gue gitu. Ntar pas udah nemuin si cewek ini, baliknya tuh gue nginep di rumah teman gue. Oh. Besoknya baru balik. Oh iya, Emang iya. niatnya kayak gitu. Jadi temen lu sejalur ke arah Brebes gitu. Ya Nah, emang deketnya ke Brebes gitu. Makanya gue ada inisiatif ngajak temen gue yang ini gitu loh. Udah kesana, pas gue cari tuh ketemu rumahnya. rumahnya ketemu, cuman orangnya nggak di rumah. Dia emang posisinya lagi sekolah kan, lagi sekolah terus ngekos posisinya.
Dia tuh udah lulus, udah nggak di Cirebon lagi. Dia tuh udah lulus dari Cirebon tuh udah nggak di Cirebon lagi, dia pindah terusin sekolahnya di masih deket Brebes sih, masih masuk Brebes itu. Masuk Kecamatan Brebes. Terus dia ngekos di sana, nggak tinggal di rumah. Emang lumayan jauh juga dari rumahnya gitu kan. Kalau yang pertama berarti gue datengin tuh 2 kali. Ke Brebes. Yang pertama ketemu. Yang pertama tuh cuman emang tahu rumahnya. Coy, sorry tadi ada kesalahan teknis. Baterai kameranya lowbat. Kita lanjut lagi ya. Tadi habis sampai mana kita? Yang bikin sakit Brebes. Oh, Brebes. Terima kasih Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sih sudah menyimak cerita yang tidak penting ini. Ya, kejadiannya tuh apa ya? Bisa dibilang tuh ibaratnya apa? Lu bertamu nih, lu bertamu ke rumah orang. Iya. Orang tuh yang kalau emang orang yang ngerti ada bertamu, ada tamu tuh dilayanin gitu kan. Iya. Lu datang silakan masuk gitu kan, ditawarin masuk. Kan secara dia itu pesantren loh. Kayak gitu juga. Itu harusnya nyambung juga nih. Ntar gue cerita itu nyambung juga sama yang dia pesantren. Secara apa ya? Ya, secara apa sih namanya? Adab. Secara adab tuh aturan yang bertamu tuh tawarin masuk. Iya, benar. Ada tamu, silakan masuk, silakan duduk. Terus kadang juga ditawarin minum kan, minum apa kayak gitu. Itu yang harusnya kayak gitu kan. Nah, gue tuh nggak diperlakukan kayak gitu, John. Berarti itu pertemuan itu pertemuan pertama gue. Pertemuan pertama, bukan pertemuan pertama, maksudnya lu ke situ kedua kalinya. Berarti yang pertama kan lu tahu rumahnya doang. Berarti yang kedua gue samperin kosannya, gue ketemu orangnya. Oh, berarti lo. Jadi bisa dibilang ini pertemuan pertamanya di sini. Berarti bukan di rumahnya. Bukan di rumahnya. Berarti di kosannya. Di kosannya, gue samperin kosannya, gue ketemu orangnya. Iya, terus pas gue samperin orangnya juga sebenarnya pas gue samperin kosannya, dia sebenarnya sempat nggak percaya, John. Sempat nggak. Kok lu kesini gitu? Berarti. Sebenarnya dia tuh nganggapnya bercanda, John. Gue menemuin dia. Iya, jadi nggak percaya. Gue udah mau ke situ. Paling cuma anggapan dia cuma ngomong doang gitu. Pas gue tahu kosannya kan, gue masih inget banget tuh nama kosannya Cahaya. Iya. Nama kosannya Cahaya. Pas gue kan masih zamannya SMS dulu kan, belum ada WhatsApp kayak gitu. Pas gue SMS, nama kosan lu ini ya, gue bilang gitu. Kaget, John. Dia kaget dia. Kok tahu gitu loh? Kok dia tahu, kata dia. Ya gue udah di depan kosan lu, gue bilang. Dia nggak percaya, dia keluar, tapi nggak keluar ini ya, cuman keluar nyamperin lo, cuma berarti gitu, ngintip doang lah ibaratnya kayak gitu. Di depan pintu tuh dia ngintip doang. Dia keluar, gue benar-benar depan kos aja dia ngintip doang tuh, dia langsung tutup lagi. Emang kayak sih baru bangun ya, dia kayak yang baru bangun gitu. Berarti lu kesananya pagi-pagi habis Jumatan. Gue inget banget habis Jumatan berangkat. Habis Jumatan terus dia ngintip keluar, ternyata beneran ada gua. Dia tutup lagi, dia masuk lagi. Dia langsung nelpon gua, John. Terus ya nggak percaya. Kok bisa tahu gitu. Kan lu yang ngarahin, gue bilang. Enggak, maksudnya kirain bercanda gitu maksudnya. Ya gua kalau udah ngomong gua nggak pernah bercanda gitu. Apalagi ya gue emang posisinya benar-benar pengen ketemu gitu kan. Ya masa iya gue bercandain gitu. Habis itu gue tanya boleh main apa enggak kosan. Dia bilang kalau sekarang nggak bisa karena emang gue yakin sih dia baru bangun ya, jadi mungkin gak ada persiapan gitu. Kalau mau ntar habis maghrib, dia bilang kayak gitu. Jadi dia mintanya habis maghrib. Berarti minta ketemu lu nya habis maghrib. Minta ketemu gue habis maghrib. Itu kan posisinya gue sama temen yang gue pertama di rumah itu kan. Gue mau ke tempatnya temen gue, dia kan mintanya maghrib kan. Gue posisinya tuh otomatis kan lu nungguin terus di situ kan. Berarti lu
kalau gue balik ke tempatnya temen gue dulu, ke rumah temen gue dulu, itu emang tempatnya juga dari situ tuh Jauh. lumayan jauh. Kalau gue balik ke tempatnya temen gue dulu, gue kesini lagi tuh nggak kekejar habis maghrib. Makanya gue bilang ya udahlah kita nyari masjid. Gue nyari masjid John. Gue nyari masjid. Berarti nunggu maghrib itu. Heeh. Dari jam berapa lu nunggu maghrib? Gue nyampe sana jam berapa? Sekitar jam 4 atau jam 5 kalau Oh, nggak berarti salah. udah lewat asar lah. Udah lewat asar. Gue cari ke depan lagi tuh masjid sama temen gue tuh. Ada emang lumayan dekat. Oh ada masjid tuh, gue di masjid, kita ke masjid. Posisinya kan gue berangkat habis Jumatan kan, jadi ya namanya di perjalanan ya Jun ya, badan kotor kan. Iya. Anjing gue mau ketemu cewek masa kagak mandi gitu loh. Iya. Gue mandi di masjid John. Gue samperin apa ya, merbot. Iya. Gue samperin merbot. Izin gitu. Izin mau mandi Pak, kalau di sini boleh mandi Pak? Boleh sebelah sana toilet tuh. Gue sono gue mandi di toilet masjid. Gue mandi udahlah pokoknya penting bersih aja gitu kan. Gak terlalu kotor lah gitu. Gak dekil-dekil amat lah ya. Nggak pakai sabun John, udah kayak mandi apa ya, mandi Ular. kadal. Ini ular cuma Ya air doang gitu. air doang udah lah bodo amat, penting di badan Gak ada debu gak atau ada apa. debu. Iya kayak gitu udah minimal bersih dari debu lah gitu. Udah mandi, udah siap-siap lah karena emang pastinya udah mau maghrib juga kan. Maghrib udah sholat maghrib, gue bilang sama temen gue, lu tunggu sini ya, gue berangkat dulu. Berarti lu kesononya sendirian. Gua tempat dia sendirian. Berarti teman lo tunda di masjid. Kata dia oke, kata dia sempat semangatin gue, berjuang John, dia bilang aduh anjing. Gue berangkat kan, gue samperin. Itu sebenarnya sebelum berangkat ada satu kejadian yang dari situ gue udah feeling ini bakal nggak bener gitu ketemu. Oh, berarti dalam hati lu gua ketemu dia Pokoknya nggak bakalan bener gitu, udah gitu aja ya. Itu sempat pas gue mau berangkat dia tiba-tiba ngechat gue bilang gini, nggak usah kesini aja ya, dibilang gitu. Coba Jun, anjing lu jauh-jauh gitu ke Brebes, dijanjiin maghrib ketemu, dia bilang gak usah kesini nggak aja. usah kesini aja gitu. Anjing loh. Anjing kata gue. Wah di situ gue dah, Itu sebelum lu berangkat berarti kan? gue sebelum Berarti masih berangkat, di masjid lo. masih di masjid. Temen gue juga sempat naik, gue di situ agak lama juga kan, sempat chatan juga, soal chatan dulu gitu kan. Iya gue sempat chatan dulu sama dia kok kayak gitu kan. Temen gue sempat nanya, lu jadi berangkat nggak? Tadi lu ngapain sini terus? Kagak, kata gue lagi nanyain orangnya dulu nih, gue bilang gitu. Terus temen gue sempat nanya kayak gitu kan. Terus sempat gue chat, lah kok lu bilang kayak gitu? Lu bilang abis maghrib main, gue udah bela-belain lo ini nungguin abis maghrib iya, gitu kan. iya. Gue bilang kayak gitu. Terus mungkin dia lihat, gue nggak tahu ya, mungkin ada rasa sedikit gak enak mungkin dia sama gue. Akhirnya Ya udahlah kita ya udahlah sini, dia bilang gitu. Mungkin dengan terpaksa ya, bisa dia. dibilang terpaksa. Oke lah lu main sini dia. Akhirnya gue main sono. Nah di situ kejadiannya yang gue bilang pertama tadi, gue bertamu tuh harusnya kayak gitu. Iya. Gue dateng nih, seret, kan posisinya seberang jalan nih, kosan dia ini jalan raya nih. Nah gue sebelah sini, soalnya gue datang dari sana. Seret, gue sebelah sini. Depan kosan, depan kosan dia. Dia keluar, gue lihat dia udah keluar, gue samperin. Nah gue samperin, gue kira kayak gitu mau ngajak, Yuk masuk. ya ayo sini gitu loh. Ya nggak masuk rumah nggak apa-apa lah, soalnya gue lihat emang di situ kayak ada tempat yang agak luas gitu, terus Ya kan itu kosan lah. ada meja panjang kayak buat lesehan, Nah orang kan seenggaknya yuk sini gitu loh, ngobrol di mana gitu. Iya. Ini enggak John, gue datang, gue samperin dia, gue duduk di motor, dia berdiri. Ini gue nih, ini Iya. di sini dia, samping gue. Berarti ngobrolnya lu di motor, dia samping lu. Iya John. Dan di situ nggak langsung ngobrol ya, masa baru ketemu kan. Iya. Namanya juga baru ketemu, walaupun emang di chat sering chatan lagi Iya. bercanda segala macam. Sudah ketemu mah ibaratnya apa? Kikuk anjing.
gue mau ngomong apa bingung gitu loh. Seret gue samperin, itu sempet berapa menit itu cuman diem doang, nggak ngobrol. Habis itu gue beraniin lah ibaratnya, Buka topik. gue tanya apa kabar gitu gitu. Anjing, gue tanya kayak gitu, kabar apa segala macam ya, buat buka topik lah. Itu berapa berapa menit juga ngobrol sambil berdiri kayak gitu. Nah, si ibu kosnya keluar. Si ibu kos ini tahu kalau kalau cowoknya dia nih, berarti gua Iya. itu mau main sini, dan dia tahu posisi gue tuh jauh dari tempat situ gitu. Karena emang si cewek gue ini emang biasanya curhat sama ibu kos, kata dia kayak gitu. Emang biasanya curhat sama ibu kos juga. Padahal kan apa, kosan itu gak ngelarang lu di situ kan, Nggak gak ngelarang lu masuk kan, makanya si ibu kosnya tuh keluar kan. malahan suruh masuk. Yang nyuruh nyuruh masuk masuk tuh itu si ibu kosnya loh, bukan dianya. bukan dia. Anjing, kata si ibu kos, sampai diomelin loh dia sama ibu kos Si itu. ceweknya itu. Itu ngapain di depan, kata ibu kosnya, ajak sini lah ke dalam. Habis itu baru dia, ya udah sini, dia bilang. Anjing, kata gue parkir motor. Nah, kita duduk yang di yang Tempat gua itu, bilang, yang lesehan itu. iya. Dan itu posisinya itu kan meja panjang gini kan, John. Iya. Gua ya apa, ekspektasi gue tuh Duduk samping-samping. duduk sampingan gitu. Iya. Duduk sampingan atau duduk paling enggak, kalau emang enggak sampingan Depan kanan gitu. iya, Heeh. depan menghadap-hadap lah. Ini John posisinya, gue di sini nih. Ini cewek gue di sini, anjing. Anjing lu. Itu meja panjang, Cok. Itu meja Berarti panjang ini. lu Posisinya, lu duduk duluan dong. Ini meja nih, ini meja panjang sono kan. Iya. Iya, gue posisinya gini kan. Gue pengennya kalau nggak di sini gitu. Ya paling bagus di sini. Iya. Di sono John, dia anjing, kata gue. Aduh, gua Itu berarti konteksnya lu pacaran kan? ya gue posisinya masih pacaran. Aduh, anjing kayak gini banget ya. Pada gue bingung mau buka topik apa kan. Itu sempet diam lagi, jadi udah nggak ada topik pembicaraan lagi, soalnya gue bingung juga mau ngapain gitu. Iya. Dan di situ nggak ditawarin minum ya, gue juga nggak berharap Iya. ditawarin minum kan. Cuma Tapi seenggaknya seolah-olah ngehargain lah. seenggaknya gitu loh, ada tamu tawarin minum gitu loh. Ini enggak, John. Sampai yang nawarin minum itu ibu kosnya lagi. Anjir. Si ibu kosnya kan keluar kan tadi Iya. kan. Nah, dia mau masuk lagi, dia bilang lagi, itu kasih minum tamunya, katanya. Jauh-jauh loh datang ke sini, kata ibu kosnya. Dia tahu soalnya gua orang jauh. Iya. Nah, dia baru tuh, kata dia, oh iya bu, dia bilang gitu. Si ibu kosnya masuk, dia baru tuh nawarin gua. Anjing, dia baru nawarin gua, mau minum apa dia. Udah ditawarin kayak gitu kan, gue mau minum apa enggak kan ibaratnya gimana entar kan gitu. Iya. Gue juga emang nggak pengen minum. Iya, seolahnya basa-basi lah. Seenggaknya gitu nawarin tuh. Jangan nawarin, kata gue, udah nggak usah naik motor ini, nggak capek, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, dibilang kayak gitu. Udah tuh, itu udah nggak ada topik lagi. Anjing, lu tanya apa lagi ya? Nah, di situ baru tuh gue tanya. Biasalah, gue udah nggak ada topik pembicaraan lagi, gue tanya, udah makan belum, gue bilang gitu. Terus kata dia, ya pertama tuh yang sakit lagi tuh di situ. Terus dia bilang gini, belum. Kok belum? Gue bilang. Dia bilang gini, John, ya gimana gue mau makan, ada lu di sini gitu. Anjing. Anjing, kata gue. Enggak, posisinya kalau emang kejadiannya kayak gitu ya, dia nggak bisa makan karena ada gua, seenggaknya nggak usah ngomong gitu loh. Nggak usah ngomong. Ya bilangnya gak nafsu kayak apa kayak gitu. Belum, ntar aja, atau bisa kan bilang kayak gitu, Iya. ntar aja, atau emang belum ada nasinya atau gimana. Nggak usah bilang ya gimana gue mau makan, ada lu kan. Anjing banget, Emang John. sih bener-bener. Wah, di bener. situ gua, wah, feeling gue bener nih, anjing nih udah nggak enak, kata gue dari awal juga. Tapi gue masih bertahan di situ, John. Gue masih bertahan di situ, walaupun emang udah nggak enak banget sebenarnya. Ini gue sebenarnya udah males, cuman karena emang ibaratnya baru ketemu kan, pengen ngobrol juga. Iya. Gitu. Gue lanjutin tuh, walaupun nggak lancar seret kayak gitu-gitu kan, cuman kadang berhenti, kadang ngomong lagi gitu. Satu kejadian, dia sempet bilang gini, apa ibaratnya
ngusir secara halus John. Dia bilangnya gimana tuh? Dia bilang gini, mau sampai jam berapa di sini? Berarti waktu ngobrol gitu dia ngomong gitu. Babi kata gue. Itu kan seolah-olah Gue di situ. Nah, yang paling nyesek tuh emang di situ. Gue di situ udah nyesek banget lah ke hati lu. Jadi gue tanya dulu sebelumnya, emang mau kemana? Gue bilang. Dia bilang mau ada acara sama temen-temennya. Kan ibaratnya gini John, dia mau ada acara sama temen-temennya. Kok bisa-bisanya dia bilang habis maghrib kesini? Kayak gitu. Iya iya. Seenggaknya kan Kalau emang udah ada acara, ya ngomong lah kita. Tuh. Dia Jadi cuman gak bisa lama-lama lah ibaratnya gitu. kayak gitu doang. Dia cuma bilang udah kesini gitu doang. Akhirnya gue kesana, kejadiannya kayak gitu. Ya gue nggak tahu ya dia beneran mau jalan apa enggak. Setahu gue dia nggak pernah jalan sama temennya. Cuma itu alasan doang kayaknya. Gue yakin sih itu cuma alasan doang ya. Gue yakin cuma alasan doang. Habis itu di situ gue udahlah mungkin dia udah nggak benar kata gue. Terus itu gue baru tuh, oh ya udah, gue juga udah mau balik. Gue bilang udah mau isya juga. Gue bilang takut gue mau sholat isya atau gimana kan. Udahlah gue juga mau balik. Gue itu udah malas banget. Berarti pikiran lu udah udahlah. Ya kalau udah bahasanya sekarang dah lah gitu kan anjing. Nah pas posisinya kayak gitu udah mau balik nih John. Ini kan biasanya gue kayak gini kan, dia di sono kan. Ekspektasi gue tuh gue bangun, dia bangun, terus seenggaknya nganterin gue lah ke motor. Iya. Seenggaknya nganterin gue ke motor gitu udah. Ini enggak John. Lu balik sendiri gitu. Gue bangun nih, gue bangun. Itu gue agak lama John berdiri. Gue nungguin dia bangun. Dia nggak bangun, Cok. Dia nggak bangun, cuma duduk doang di pojok gitu sambil pegang HP gini. Gue bangun. Ini orang nggak bangun-bangun. Anjing lagi pegang HP dong. Baru tuh di situ gue lah yakin banget malas. Gue bilang, ya udah, gue balik ya. Ya, udah, gue jalan sendiri John ke motor. Sampai gue parkir motor tuh nggak ditemenin dia ke depan John. Dia cuma duduk di situ doang pegang HP. Gue nggak tahu ya, mungkin ya dia juga malu juga mungkin gitu. Jadi belum siap ketemu gua mungkin kayak gitu juga. Gua sih positif aja Jun ya. Cuma apa ya? Yang lu bilang tadi, dia pesantren. Mas ya seenggaknya nggak harus pesantren sih, nggak harus pesantren. Iya, seenggaknya ngehargain lah. Nggak harus pesantren. Gue yakin lu sama orang tua juga diajarin gitu. Kalau ada tamu tuh harus kayak gini. Sekolah juga pasti ngajarin. Nggak harus pesantren, gue yakin. Tapi dia nggak ada kayak gitu sama sekali. Walaupun malu ya. Wah parah banget itu. Gue sampai balik. Gue balik lagi ke teman gue tuh yang di masjid. Gue balik. Gue muka udah kesel banget kan. Gue dateng, temen gue langsung nanya, lu kenapa? Gimana ketemuan? Dah nggak bener kata gue. Kenapa emang? Gue nggak ceritain sama temen gue. Ya ngapain juga gitu, nggak penting juga kan gue ceritain. Udahlah kita balik kata gue. Yuk balik. Gue balik sama dia. Kita kan lewat lagi kan di situ. Itu udah sepi banget emang kosannya, dia udah nggak di luar lagi anjing. Gue lewat lagi situ udah. Gua nginep di temen lu berarti. Itu pas gue balik ya, pas gue lagi jalan balik dia ngechat gua anjing. Chatnya gimana tuh? Dia ngechat gua, makasih kita udah main. Tai kata gua, tadi aja gua di depan lu kagak bilang kayak gitu sama sekali loh. Kan anjing banget John. Bilang gua udah balik dia bilang makasih gini. Gua udah kepalang kesel ya, nggak gue balas chatnya dia John. Dia ngechat berapa kali, dia nelpon berapa kali, gue nggak balas, gue nggak angkat. Itu gue emang udah posisinya kesel banget. Sampai besoknya gue udah balik ke rumah nih, dia masih ngechat gue, dia masih nelpon gue, nggak gue angkat, nggak gue balas. Dalam chatannya itu dia gimana? Ya kayak gitu. Pertamanya kan ngechat kayak hati-hati doang kayak gitu. Terus dia bilang udah makasih tapi nggak gue respon. Akhirnya dia nanyain kan kenapa kayak gini gue nggak balas. Udah di situ dia cuman pengen tahu gue kenapa nggak balas chatnya dia kayak gitu doang. Anjing, berarti dia gak nyadar apa yang dia lakuin dong. Makanya John, itu dia. Pas udah berapa kali dia nelpon gue kasihan kan. Gue udah kepalang kesel, gue
bilangin aja semuanya gitu loh. Berarti lo ungkapin yang iya yang gue rasain selama gue ketemu dia pas malam itu, gue ceritain semuanya sama dia sampai gue bentak, lu nggak ada adab, gue bilang serius, gue sampai bilang kayak gitu sama dia. Ujung-ujungnya apa ya, udah hukum alam, dia nangis, gue juga yang minta maaf. Anjing kan John. Wah itu ya apa ya, bisa dibilang sih itu emang cerita cinta yang paling sebenarnya berkesan, cuman berkesannya tuh jelek John. iya, berarti konteksnya sih menurut gua ya, si ceweknya sebenarnya pengen tapi dia malu. Iya Cuma gue yakin sih malu gitu. ya cuma sikap yang dia lakuin itu salah gitu. Iya. Dia malu, seenggaknya ngehargain lu gitu sebagai cowok. Harusnya kayak gitu walaupun malu ya. Iya. Gue juga malu itu John, tapi gue Iya. belain kan datang Iya. kayak gitu. Gue nyari topik apa segala macem, anjing giliran gue udah balik dia baru ngechat kayak gitu. Nah di situ hubungan gue sempet terenggang ya, yang gue bilang tadi. Berarti setelah lu bilang nelpon sama dia, Gue jelasin kayak jelasin gitu, itu, hubungan lu semakin renggang kan? Iya. Dianya berarti apa namanya? Ngakui kesalahan dia apa gimana? Ngakuin. Oh, berarti Sebenarnya dia sempat bilang kayak gini, kalau emang kayak begitu emang nyakitin lu gitu, dia bilang dia minta maaf tapi sambil nangis gitu kan. Ya gimana ya, gue udah palang kesel banget Iya, soalnya iya. John gitu. Terus dia udah nangis, gue juga mikirnya udahlah, dia juga udah minta maaf gitu kan, seenggaknya dia udah ngakuin. Ya udah akhirnya gue juga minta maaf gitu, gue udah ngebentak dia, udah jujur. Ya gimana ya, kalau gue nggak jujur dia nggak kayak gitu John. iya, jadi anggapan dia biasa-biasa Iya, aja masa gitu. gue udah bohong, masa gue udah disakitin terus gue bohong, ntar takutnya dia emang nggak ngerti posisi gue kayak gimana Iya, gitu. iya. Ya udahlah, gue jeblakin aja semua. Akhirnya dia baru paham tuh, baru dia minta maaf sambil nangis kan. Udahlah, yang penting dia emang udah tahu kesalahannya dia sekarang, terus dia juga udah minta maaf. Akhirnya gue juga minta maaf, akhirnya udah gitu, udah Agak membaik lah. agak membaik, tapi apa ya, kita kontekan tuh nggak Canggung. jadi agak canggung, nggak kayak yang pas sebelum kejadian Iya. itu. Jadi agak canggung, tapi udah lama kesini tuh sempet membaik. Dan emang pas gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak tahu dia bosan apa gimana, gue nggak tahu. Di situ dia minta putus tuh. Udah selang berapa bulan ya, udah selang berapa bulan dari kejadian itu. Dia minta putus. Nah baru di situ gue emang udah nerima dia buat putus. ya, yang gue bilang tadi, dia minta putus, oke gitu. Berarti gue udah nggak ngarepin dia lagi, makanya gue bilang ini yang putus bener-bener putus. Bener-bener putus. Cuman emang setiap kita putus dia nggak mau kita lost contact. Oh iya. Berarti Seenggaknya masih temenan lah gitu. Iya, Dia iya. emang putusnya emang baik-baik lah. mau yang baik-baik. Iya. Sama kayak gua gitu. Kalau misalkan kita awal baik-baik, Baik, putus pun kita baik-baik, tanya ah. teman, kita jadi teman lagi gitu lah. Ya karena emang itikat dia baik ya, ibaratnya gitu. Walaupun emang udah nggak ada hubungan tapi emang mau temenan, ya masa gue tolak Iya. gitu. Oke, gue bilang kalau emang masih sebatas teman, oke. Udah di situ emang udah sebenarnya berapa bulan kita putus tuh emang udah nggak pernah kontekan kan. Cuma kita emang masih nyimpan kontaknya. Iya. Nah itu kalau misalkan kayak di Facebook itu gue bikin status, Kadang nah komen. baru dia komen tuh itu, tapi udah selang berapa bulan kita udah putus ya, dia komen. Terus kadang dia bikin status, gue juga kalau emang wah ini kayaknya seru nih buat di komen gitu, gue juga komen. Udah dari Berarti- situ jalannya emang bener-bener sebagai temen Temen kan. ya. Oh. Sampai gue kuliah, dia kuliah juga, kita apa ya, tetap temenan, tetap baik lah ibaratnya hubungannya gitu. Bahkan dia udah punya cowok lain, dia kadang kalau ada masalah sama cowoknya sering Curhat ke lu. Iya. Ya berarti anggaplah emang teman dekat gitu lah yang soal, jadi kan konteksnya gini. Lu yang udah tahu gua segalanya gitu, putus jadi temen. Jadi apa-apa gue juga nggak mandang setiap putus tuh jelek ya. Iya. Nggak mandang setiap putus tuh jelek. Sebenarnya kalau emang dalam hubungan
Disakitin tuh kalau menurut gue biasa, John. Kalau menurut gue ya biasa gitu. Namanya hubungan tuh pasti ada cobaannya, ibaratnya kayak gitu. Putus nyambung tuh udah biasa. Emang gue nggak terlalu mempermasalahkan. Kalaupun emang dia mutusin gue harus dendam sama dia, enggak. Gue nggak kayak gitu. Putus tuh dalam artian gue tuh nggak jelek gitu loh. Iya, berarti putus itu dalam arti, kalau gua sih pikirnya gini, kita putus, oh berarti kita gak cocok, gak sepemikiran, gitu doang, Kayak gitu udah. doang udah. Jadi Makanya gak, kita harus berantem gitu. makanya gue nggak peduli, bukan nggak peduli apa namanya, ibaratnya gue udah nggak perlu ngurusin dia lagi gitu. Dia mau punya cowok mau apa udah, tapi kalau emang dia maunya baik temenan, gue terima gitu loh. Makanya dia udah punya cowok, dia curhat, gue juga oke, gue bantu. Kadang dia butuh apa ya, ibaratnya kayak pencerahan lah gitu. Iya. Kadang ya pengalaman gue gitu, gue kasih Kasih nasihat lah. Nah, yang dari kita udah putus juga, gue emang sempet beberapa kali deket juga sama cewek yang lain gitu kan. Makanya gue berani kalau dia emang posisinya hampir sama kayak gue gitu loh, jadi dia udah kayak gini nih, sempet kayak gini nih, gue juga pernah tuh kayak gitu, tapi gue bisa ngatasin, gue kasih gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi semenjak mungkin gue nggak tahu ya, gue sih mikirnya, gue sempet mikir ya, ini keegoisan gue gitu. Udah lost contact, udah emang bener-bener kayaknya gue emang udah bener-bener nggak nggak mikirin dia lagi. Akhirnya setiap dia ngechat gue kayak males gitu loh, kayak males gitu loh. Itu sempat beberapa kali nggak gua balas chatnya kayak gitu. Nah di situ dia beranggapan gue emang udah nggak peduli sama dia. Sebenarnya kalau dibilang nggak peduli, nggak sepenuhnya nggak peduli. Masalahnya dari setiap gue nggak ngebalas chatnya dia tuh, kadang ada beberapa yang posisinya gue emang nggak bisa balas dia. Kadang lu lagi sibuk gitu, Karena kadang, emang kesibukan masing-masing gitu. Iya. Kadang emang kesibukan masing-masing. Nah dia nanggepinnya kayak gitu. Dia ngiranya gue udah nggak peduli lagi sama dia. Udah gak mau temenan lagi sama lu. Dia bilangnya kayak gitu. Gue sempet bilang, dia sempet ngomong, lu udah nggak mau temenan lagi sama gue lah. Gue nggak bermaksud nggak mau temenan lagi sama lu. Gue emang ibaratnya gini ya, kita udah punya kesibukan masing-masing, apalagi dia udah punya cowok lain. Kalau kita sering kontekan, Takutnya gue nggak enak sama yang cowoknya itu Iya. kan. Gue juga ada beberapa temen cewek yang emang lagi deket, gue takutnya yang ini gak jadi. iya lihat gue masih kontekan sama cewek lain kan, nggak enak sama ininya juga gitu loh, sama cewek yang lagi deket sama gue juga. Gue nggak enak sama cewek yang lagi deket sama gue nggak enak sama cowoknya dia gitu loh. Jadi lu ngerenggang lah. Gitu. Gue berusaha untuk tidak terlalu sering chatan sama dia kayak gitu. Nah dia nanggepinnya kayak gitu, gue udah nggak peduli sama dia. Kata gue nggak kayak gitu, maksud gue kayak gini. Cuman ya gue emang udah tahu sifatnya sih. Jadi akhirnya dia udah, ya udahlah kalau emang nggak peduli lagi sama gue gitu, gue bakal ngilang gitu loh. Akhirnya dari situ Facebook, Instagram sama WA dia blok semua. Ya udahlah kata gue, mungkin emang ini yang terbaik kali gitu. Kalau emang gue larang kayak gitu, mungkin ini nggak bakalan kelar kejadian kayak gini gitu. Udahlah, gue udah amat juga. Akhirnya udah dia blok semua. Gue udah sampai sekarang udah gak kontekan lagi. udah nggak kontekan lagi. Berarti udah Dari gue kuliah semester berapa itu, semester 2 atau semester 3 itu udah nggak pernah kontekan lagi. sampai sekarang Sampai berarti. sekarang tuh udah nggak pernah kontekan lagi. Oke coy, cerita yang menarik sekali tuh. 2 cerita cewek loh. itu masih ada beberapa cewek lain sih, tapi emang nggak, gue kebanyakan John, kalau dibilang punya berapa mantan, mungkin gue cuman punya mantan 1, dia doang. Soalnya gue nggak pernah jadi bener-bener pacaran John. Gue cuman deket gitu. kayak itu jalan doang. Jadi belum Tiba-tiba nggak ada apa namanya, ikatan ikatan. jadian. Iya Nggak ada ikatan. sebenarnya cewek yang lu deketin tuh banyak gitu. Bukan ada lah, sebenarnya banyak yang Sama aja ya berarti, sama petualangannya sama yang SD tadi kayak gitu. Cuman bedanya tuh kalau yang SD kan gimana ya? Kalau yang ini tuh beda John.
Kalau Iya, yang kalau SD kan kan karena emang jarak gitu loh, karena Iya. emang sering lost contact. Iya. Kalau ini enggak, ini mah sejalur gitu, jalur gitu, tapi deket, sering dekat. ketemu gitu. Cuman karena gue nggak tahu ya, gue tuh kadang lebih nyaman nggak jadian, John. Iya, kalau gue gini nih nangkapnya, kalau kita jadian pasti ada akhir. Gitu loh. Kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau kita temenan terus ya kita bisa bareng-bareng Ah, terus, jadi ada bisa- masalah bisa. pun udahlah kita putus, gak ada kata gitu. Cuman kebanyakan ya yang kejadian sama gue tuh, kita lagi posisinya lagi deket nih, lagi deket. Gue emang nggak mau nembak dia gitu, gue pengennya kayak gini aja gitu biar bisa bareng terus. Tapi si Cuman ceweknya berharap, ceweknya emang berharap nembak gue, terus gue yang nggak nembak, akhirnya dia mungkin gak ada kepastian dari lu gitu. akhirnya kayak mungkin dia mikirnya gue PHP-in, terus akhirnya udahlah tinggalin, akhirnya kayak gitu. Gue setiap deket sama cewek pasti ujungnya kayak gitu. Makanya gue bilang, kalau dibilang lu punya mantan berapa, gue paling cuma punya mantan satu itu doang, Yang benar-benar yang benar-benar itu doang. Kalau dibilang punya berapa gebetan, gue banyak gue, cuman ya gitu, gue nggak pernah sempet jadian. Tapi emang pembelajaran apa ya, dari ibaratnya cerita cinta gue itu emang yang dari situ sih, yang dari orang Brebes yang itu. dari orang Brebes. Itu banyak banget pembelajarannya, sumpah. Itu banyak banget, makanya sampai sekarang tuh gue kayak yang males gitu loh sekarang buat deketin Nyari cewek. kayak gitu ya. Gue nggak menutup hati gue buat Cewek. ya gitu. Kadang gue juga suka terlintas, gue kayaknya harus pacaran kayak gitu, gue harus nyari cewek kan, kayak gitu. Jadi gue nggak menutup, gue harus gue nggak menutup cewek. Misalnya ada cewek nih mau datang ke gue, nah gue nggak menutup itu. Kalau emang ada cewek yang mau deket sama gue, Ayu. iya gue deket. Cuman Nggak kayak dulu loh gitu loh, nggak, wah gue harus punya cewek nih, gue harus punya cewek nih, nggak kayak gitu. Kalau sekarang lebih, ya udahlah sejalan aja gitu. Kalau emang di jalan nemu, ya udah pungut. ayu. Di jalan nemu, ayo gitu. Ntar kalau udah sama yang ini jalanin lagi, ya kayak emang di jalan harus bisa lagi, oke. Kayak gitu aja sekarang. Oke coy, mungkin itu saja cerita cinta kali ini. Dan suatu saat nanti mungkin ada waktu kita bisa ngobrol lagi dengan cerita cinta yang lainnya. Ya kan? Menarik sekali ini cerita cintanya. Oke coy, sampai ketemu lagi di cerita cinta selanjutnya. Bye. Sip. Tajam coy. Asli.